Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo, NIM 2018 541. Kali ini saya menjelaskan tentang konsep hukum hak atas kekayaan intelektual, Intellectual Property Rights. Pertama adalah pendahuluan. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil oleh kemampuan daya pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ruang lingkup haki adalah terdapat 3 pengertian menurut WIPO, Hukum Indonesia, dan menurut Konvensi Paris. Menurut WIPO, kekayaan intelektual meliputi hak-hak yang berkaitan dengan karya-karya sastra, seni, dan ilmiah, invensi dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, tanda, dan nama komersil, pencegahan persaingan curang, dan hak-hak lain hasil kegiatan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. Bisa dilihat pada pasal 2 ayat ke-8. Menurut hukum Indonesia, haki adalah hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis serta termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Menurut Konvensi Paris, haki adalah sebagai perlindungan hukum kekayaan industri, meliputi paten, paten sederhana, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi asal, serta penanggulangan persaingan curang, berdasarkan pasal 1 bis. Makna haki adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, kreasi, atau ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Intinya yaitu hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia tanpa gangguan dari pihak lain. Objek-objek yang dari haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan daya pikir intelektual manusia yang diekspresikan kepada umum berupa suatu karya ya. Ruang lingkup haki ada 2, yaitu hak cipta dan hak terkait. Yang kedua adalah hak kekayaan industri. Pada hak kekayaan industri ada bermacam-macam: pemuliaan varietas tanaman, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, penggulangan praktek persaingan curang. Kita lihat dari hak cipta ada merupakan hak khusus ya dari manner ini. Dari hak khusus ini bersifat mengumumkan, memperbanyak, dan beri izin sehingga nanti pada akhirnya tidak mengurangi pembatasan terhadap undang-undang. Ini banyak macam-macamnya seperti hak kekayaan industri berupa VPT, termasuk dalam hak khusus ya atas varietas tanaman, bisa dilihat dari hasil yang melaksanakan sendiri yang dihasilkan memberi persetujuan menggunakan. Ada hak paten, hak khusus berupa penemuan yang nanti akhir padanya melaksanakan sendiri di bidang teknologi memberikan persetujuan menggunakannya. Ada hak merek, dari hak khusus tersebut memiliki daya pembeda, dilihat dari perdagangan barang digunakan dalam kegiatan dan perdagangan jasa. Ada hak khusus pada industri, desain industri ya, berasal dari pendesain yang bertujuan untuk melaksanakan sendiri atas hasil kreasinya memberi persetujuan kepada orang lain. Tujuan perlindungan haki yaitu memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu atau pencipta, pemegang atau pemakai yang mempergunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Perlindungan haki bisa dilihat ada bila yang berkepentingan dilanggar telah ada peraturan perundang-undangannya. Dalam hal ini perlindungannya tersebut ada, namun untuk yang berkepentingan apabila telah melanggar peraturan yang ditetapkan juga telah ada pula. Sistem perlindungan haki. Sistem haki merupakan private right atau hak privat. Dengan demikian seseorang bebas untuk mengajukan permohonan perlindungan haki. Khusus untuk hak cipta, perlindungan hak ada sejak ciptaan diekspresikan kepada umum. Jadi sejak
manusia mengekspresikan terhadap suatu ciptaan atas dasar pikirannya, maka perlindungan tersebut baru akan muncul. Objek perlindungan hak paten, penemuan di bidang teknologi, merek, karya-karyanya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang-barang produk satu dengan yang lain, berupa tanda ya. Desain industri, kreasi yang berupa pattern yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang. Objek dari hak cipta yaitu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Lanjutnya adalah rahasia dagang, yaitu berupa informasi teknologi atau bisnis. Tempat-tempat pengaturan terhadap undang-undang yang melakukan pelindungan terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual dan macam-macam, tentang hak pemilihan varietas tanaman UU nomor 29 tahun 2000, tentang rahasia dagang UU nomor 30 tahun 2000, tentang desain industri UU nomor 13 tahun 2000, tentang desain tata letak sirkuit terpadu UU nomor 32 tahun 2000, tentang hak paten yaitu UU 14 tahun 2001, tentang hak merek UU nomor 15 tahun 2001, dan tentang hak cipta UU nomor 19 tahun 2002. Selain itu ada keputusan presiden yaitu Kepres nomor 15 tahun 97 tentang pengesahan The Paris Convention for the Protection of Intellectual Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Selain itu ada keputusan Kepres nomor 16 tahun 97 tentang pengesahan dan Patent Cooperation Treaty and Regulation under Protected. Kepres nomor 17 tahun 97 tentang pengesahan The Trademarks Law Treaty. Keputusan lagi ada lagi pada Kepres nomor 18 tahun 97 tentang pengesahan Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Work. Kepres nomor 19 tahun 97 tentang pengesahan The WIPO Corporate Treaty. Hak yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual, yaitu memberi pengakuan, yaitu menimbulkan hak yang lahir atau timbul kemampuan intelektual. Ada pula memberikan bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Haki timbul atau lahir. Hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada umum dalam bentuk bermanfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta mempunyai nilai ekonomis. Haki lahir bila kemampuan intelektual telah membentuk suatu yang bisa didengar, dibaca, atau digunakan secara praktis, yaitu ada nilai-nilai seni rupa dan terapannya ya. Dalam hal ini ada beberapa human creativity, sebab human bisa berkreativiti dari dasar pikiran, tenaga, biaya, dan waktu, sehingga dari kesemua ini akan menghasilkan hasil karya. Wujud apa saja yang bisa dihasilkan berupa dibaca, berupa nilai-nilai haki dibaca, lalu menghasilkan akhirnya suatu karya. Mengingat hak yang timbul lahir karena kemampuan intelektual memberi pengakuan bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan, maka penemu atau pencipta asli pasti berkepentingan terhadap hasil karya intelektualnya. Terkait dengan pengelolaan, mengusahakan adanya perlindungan hukum, mencari pengakuan dan penghargaan atas karya intelektualnya, mempromosikan hasil karya intelektual yang berbasis ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Terkait dengan perlindungan hukum, sistem haki termasuk hak private. Bila menghendaki hak tersebut dilindungi hukum, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan ke DJHKI. Permohonan tersebut harus berbahasa Indonesia dan harus sesuai dengan tata cara dan syarat yang diberlakukan. Fungsi filing date, tanggal ketika haki menerima dokumen permohonan haki secara lengkap dari pemohon sebagai tanggal awal perhitungan tanggal mulai berlakunya masa perlindungan hukumnya. Sistem perlindungan permohonan haki Indonesia menganut sistem first to file, bukan first to invent. First to file yaitu pihak pertama yang mengajukan permohonan haki atas suatu penemuan jika memenuhi syarat akan diberi perlindungan hukum.
memberi kepastian hukum dan biayanya murah. Apabila first to event memberikan hak kepada penemu pertama, DP sekedar memberikan kepada pihak pertama yang pertama mengajukan permohonan hakim untuk memberi perlindungan terhadap mereka yang lemah ekonominya yang tidak mampu mengajukan permohonan secara cepat. Kalau first to invent adalah penemu ya, memberikan hak kepada penemu yang pertama kali. Beda dengan tadi yang first to file, mengajukan permohonan pihak pertama itu siapapun mengajukan permohonan apabila syarat-syaratnya mencukupi. Syaratnya, penemu disyaratkan membuat atau menjaga catatan record keeping yang berkaitan dengan kegiatan penemuan untuk digunakan bukti apabila penemuan tersebut mendapat sanggahan dari pihak lain. Interference berupa pengelolaan. Pemegang saham insertifikat haki memiliki hak eksklusif yang berupa melaksanakan sendiri haknya dan dapat melarang pihak lain yang menggunakan tanpa seizinnya. Lisensi. Pihak lain dapat menggunakan hak tersebut dengan seizinnya melalui perizinan atau kontrak lisensi. Dalam praktek perdagangan, ada yang dikenal dengan istilah waralaba. Lisensi harus dalam bentuk formal dan harus dicatatkan. Waralaba tersendiri kerikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan haki dan atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan suatu persyaratan yang ditetapkannya dalam rangka penyediaan atau penjualan barang atau jasa. Terdapat dalam pasal 1 PP nomor 16 tahun 97. Kontrak lisensi, pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu haki yang diberikan oleh pemegang haki kepada pihak kedua melalui perjanjian dalam jangka waktu dan syarat yang diperjanjikan kepada penerima lisensi, di mana hak tidak beralih kepada penerima lisensi. Kontrak lisensi dan waralaba. Baik kontrak lisensi maupun waralaba wajib didaftarkan. Kedua, kontrak lisensi DJHKI waralaba ke Departemen Indak. Dalam kontrak lisensi maupun waralaba tidak memperalihkan hak milik terhadap haki. Sinergi yang diharapkan bagi pemberi lisensi menerima kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti atau lisensi fee, memperoleh manfaat dari keahlian modal dan kemampuan penerimaan lisensi mitra usaha dalam mengembangkan usahanya. Bagi penerima dapat memanfaatkan nama tenar dari pemberian lisensi, dapat memanfaatkan kreativitas pemberi lisensi tanpa harus mengembangkan kreativitas dari awal. Menurut undang-undang lisensi ada sukarela dan wajib. Yang sukarela yaitu pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu haki berdasarkan perjanjian. Sedangkan yang wajib yaitu lisensi yang diberikan kepada seseorang melalui keputusan pengadilan negara apabila pemegang haki setelah tenggang waktu tertentu terhitung sejak pemberiannya tidak dilaksanakan. Berupa bentuk kewajiban ya. Lisensi ada yang eksklusif dan non-eksklusif. Eksklusif yaitu pemegang haki hanya dapat memberikan lisensi kepada penerima saja. Yang non-eksklusif dapat diberikan lagi kepada pihak yang lain, jadi dapat pindah tangankan ya. Waralaba. Menerima waralaba dapat membuat perjanjian waralaba lanjut kepada orang lain. Dengan syarat penerima waralaba utama mempunyai dan melaksanakan sendiri sekurang-kurangnya satu tempat usaha untuk melakukan kegiatan waralaba. Peralihan haki yaitu dengan cara pewarisan, hibah, perjanjian, sebab yang dibenarkan oleh undang-undang. Peralihan harus dilakukan secara tertulis dan harus didaftarkan di DJHKI. Sebagai penutup, haki merupakan hasil karya intelektual yang memerlukan dukungan biaya, tenaga, pikiran, dan waktu dan diekspresikan kepada orang lain. Pemegang haki memiliki hak khusus untuk melarang orang lain tanpa seizinnya menggunakannya. Jadi menurut saya haki adalah suatu bentuk karya yang diciptakan atas pemikiran orang atau atas hasil kerja keras seseorang yang karya tersebut dianggap baru sehingga karya tersebut dirasa perlu untuk dilindungi oleh negara karena karya tersebut agar bisa dikenal dengan siapa sih pemilik dari karya tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.